Saudara, hidup ini sebuah sejengkal nafas. Satu hembusan nafas. Itu kehidupan dan itu adalah anugerah. Saat engkau menarik nafas, apa yang kau ingat dalam kehidupan? Apakah dirimu sendiri atau apakah Tuhan yang menciptakan hidupmu? Itu sangat bergantung kepada bagaimana engkau melihat Tuhan setiap saat dalam kehidupan. Suatu saat di tengah malam itu aku berdoa, aku melihat diriku. Aku termenung. Biasanya bangsaku berdoa minimal 3 kali. Jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Tapi aku lebih dari itu. Aku ingin dekat dengan bangsaku yang lain. Aku berdoa tidak cuma jam 9 pagi, tidak cuma jam 12 siang, tidak cuma jam 3 sore. Aku berdoa jam 6 sore. Bergantian hari itu. Bahkan aku berdoa jam 9 malam, jaga malam. Jam 12 malam aku menyebut namamu Tuhan. Dan aku merenung. Hidup ini apa? Bagaimana? Apa yang saya tuju dalam kehidupan ini? Aku merenung. Aku tertegun. Aku melihat. Ternyata aku lebih munafik dari yang lain. Aku merasa lebih rohani. Bahkan menganggap orang lain salah semua. Aku yang memutuskan salah dan benar dalam kehidupanku. Padahal siapa diriku? Aku mulai memandang sebelah mata orang-orang di sekitarku. Merendahkan dan tidak mengorbankan orang. Inilah kehidupanku. Aku pura-pura baik. Mulai membandingkan hidupku, kesetiaanku pada Tuhan. Yang katanya liturgi dalam kehidupanku. Aku memang orang Israel. Aku menyadari. Setiap detik hidupku diwarnai dengan persembahan. Sementara hatiku, jiwaku berontak kepada Tuhan. Saat aku mempersembahkan tubuhku. Memang aku orang sederhana. Aku hanya memberikan persembahan berupa burung merpati, bukan domba, bukan lembu apalagi. Aku sadar ini kesederhanaan aku. Di dalam kesederhanaanku justru kesombongan dalam diriku. Aku tidak puas dengan keadaanku, aku berontak. Ternyata ada kelegaan dalam hidupku. Aku sadar ini salah Tuhan. Tolong mampukan saya. Siapa yang mampu membuat kelegaan dalam diriku? Enggak ada yang mampu. Mungkin aku pagi berdoa mempersembahkan korban bakaran, ucapan syukur, menghapus dosa. Aku lakukan itu. Tapi paginya lagi dosa lagi. Bahkan dosa tahunan. Imam besar yang ada di sekitarku mempersembahkan tubuh untuk bait Allah, untuk semua disucikan, dibersihkan. Apakah tahun depan menjamin ada pemberesan? Tidak. Setiap saat ada dosa dan dosa. Itu aku lakukan. Aku cemas akan dosaku. Tuhan ampuni aku. Siapa yang sanggup keluar dari belenggu dosa ini? Ampuni aku Tuhan. Ini kesombongan yang tidak kelihatan. Memandang sebelah mata. Dalam hati aku mulai ada benci, ada iri. Siapa yang sanggup melepaskan dari dosa seperti ini? Apa gunanya persembahan pagi lagi, besok pagi lagi dosa lagi, pagi lagi dosa lagi. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Aku tersiksa batinku. Aku mohon pada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Inilah kontemplasi saya sebagai penempatan diri orang Israel yang merindukan anugerah dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.
Selamat pagi saudara. Kita akan melihat firman Tuhan. Jadi saya katakan, setiap hembusan nafas yang aku tarik, aku hembuskan, bahkan aku tarik, aku melihat Tuhan dalam diriku. Waktu aku melihat Tuhan dalam diriku, Tuhan melihat firman yang ada. Kalau engkau mencintai aku, cintailah firman yang kunyatakan kepadamu lewat Alkitab. Bagaimana engkau bisa mencintai aku tanpa engkau tidak melihat isi hatiku, tidak pernah berhubungan dengan isi hatiku lewat firmanmu. Kehendakku di mana bisa aku lakukan kalau kau tidak pernah baca Alkitab? Apa yang kau katakan lapar? Kan kamu tahu manusia itu apa? Lapar. Kita lapar sehari 2 hari tahan, bisa puasa. Lapar rohani seharusnya diberikan kesempatan untuk Tuhan memberikan kita Alkitab untuk baca. Baca setiap hari. Kau enggak akan pernah kuat rohanimu tanpa baca Alkitab. Usahakan baca Alkitab yang fisik. Yang jangan HP, kalau HP-nya hang, yang di Alkitab yang ada catatannya itu bisa hilang semua. Saya sudah 2 kali kehilangan itu. Saya beli Alkitab yang agak besar, bukan yang kecil. Sehingga saya ganti kacamata, ini ganti kacamata. Saya ingin mencintai Tuhan lewat ini, belajar. Baca Alkitab, itu kebutuhanmu. Tuhan mau ngomong apa lewat firman Tuhan? Ya ini, lakukan setiap hari. Engkau akan kuat, engkau akan dipuaskan. Kamu akan tahu isi hati Tuhan. Oke, mari kita belajar firman Tuhan. Silakan, ini ada PowerPoint-nya. Kita akan buka nanti di Ibrani pasal yang ke-10. Sekali lagi kita mencintai Alkitab. Ibrani pasal 10. Oke. Itu sebenarnya tolong ada PowerPoint-nya juga bisa ya. Ada PowerPoint-nya itu cuma singkat. Ada beberapa halaman saja. Di PowerPoint itu akan saya terangkan singkat, tapi yang saya baca lebih lumayan bagus lah. Jadi saudara harus mengikuti ayat ini. Walaupun ayat 1 sampai ayat 24. Ini saya tidak lihat kacamata saya. Oke. Saya akan baca berurutan. Ibrani pasal 10 ayat 1, ayat 4, ayat 3, ayat 8, ayat 5, ayat 10, ayat 15-17, ayat 22 sampai 24. Jadi cuma 12 ayat dibanding dengan 24 ayat yang saya baca seluruhnya, saya baca separuhnya. Tapi ini urutan, ini ada kaitannya ya, ayat yang memang saya pilah-pilah seperti ini supaya Anda bisa mendengar dengan lumayan baik. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Mengapa? Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin, mustahil menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalam persembahan tadi, orang yang mempersembahkan tadi. Ayat yang keempat, mengapa? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ayat 10. Dan karena 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. 10. Dan karena kehendaknya inilah, ke Bapa inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan
tubuh Yesus Kristus. 15-17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Saudara-saudara, oleh karena itu, ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, saudara, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Silakan PPT-nya. Saudara lihat itu? Ya, hukum Taurat dibandingkan dengan kasih karunia. Itu harus kita lihat. Apa itu hukum Taurat, apa itu kasih karunia. Betapa bedanya dengan kasih karunia dibanding dengan hukum Taurat. Mungkin contoh kasih karunia adalah, hukum Taurat adalah, saya kalau tidak ke gereja setiap hari, itu saya dihukum Tuhan. Ke gerejanya takut dihukum Tuhan, itu Taurat. Tapi saat engkau ke gereja, engkau sadar, hidupku adalah kemurahan-Mu. Maka aku ke gereja adalah bagian dari cara Tuhan menggerakkan hatiku untuk beribadah kepadanya. Itu kasih karunia. Bedakan. Apapun motivasimu, kalau itu memanjakan egomu, membuat engkau lebih besar dari yang lain, itu Taurat. Karena siapa saya yang kau tonjolkan? Oh, kalau aku ini disenangkan Tuhan, ada berkat di sana. Tapi kalau aku ada menyadi Tuhan, ada kutuk di sana, ada berkat, ada kutuk, berkat dan kutuk. Itu saudara Taurat. Bukan karena hati yang Tuhan gerakkan dalam kehidupannya. Bukan. Karena saya yang mampu. Memang saya diberi kesempatan, tapi saya kok ini Taurat. Bukan kasih karunia. Ini bedanya. Next, saudara. Ya, sudah saya bacakan terus. Silakan. Sorry, saya harus buka HP saya juga. Saya kata, ini baca jelas kacamata saya. Waktu ke sana ya enggak ketok. Ya, karena beda HP. Oke. Di sini dijelaskan bahwa hukum Taurat itu ayat 1 dan 4 sudah saya bacakan. Hukum Taurat itu menyatakan bahwa korban hewan yang disembelih setiap tahun merupakan bayangan apa? Keselamatan. Kalau namanya bayangan bukan aslinya. Cuma di dalam bayangan ada aslinya. Tapi yang paling dinanti-nantikan adalah aslinya tuh. Buat apa mata furgana? Buat apa? Ilusi. Yang penting adalah aslinya. Hukum Taurat itu bayangan. Bayangan tidak menjamin kenyataan. Dalam arti kekekalan. Terus saudara, ayat yang ketiga, itu 1 dan 4, ayat 3. Pengingat bahwa mereka berdosa dan butuh penebusan. Saudara, waktu orang membanggakan siapa saya ini orang yang seperti ini. Waktu dia menghadap penciptanya, dia akan tunduk. Dia sadar bahwa apapun yang aku lakukan itu adalah kain lara, kain gombal. Yesaya pasal 64 ayat 4. Setiap aku mentaati hukum Taurat, aku sadar. Bahkan aku membuat perpuluhan toh. Tidak cuma duit katanya Matius 23. Tidak cuma uang. Bahkan ada apa lagi? Tumbar, apa itu yang gitu-gitu ya, yang kecil-kecil diperpuluhkan toh. Tuhan ingatkan, tapi justru yang penting yang kau peringatkan apa? Hatimu, belas kasihmu, kemurahan,
Itu yang aku pentingkan dalam kehidupanmu, bukan Taurat. Kamu mungkin lebih rohani, aku berdoa setiap jam itu paling enggak 5 jam, 7 jam. Kamu cuma 2 jam, itu Taurat membandingkan siapa saya, kamu siapa. Oh beda. Ini konsep Taurat harus kita ingat, bukan kasih karunia. Walaupun sampai sekarang saudara masih terima Yesus itu selamat, tapi pola pikir kita, filosofi hidup kita itu Taurat. Kalau egomu mulai muncul, kalau engkau tersinggung, itu Taurat. Kenapa? Siapa dirimu? Kalau kau bandingkan dengan aku, bukan dengan penciptaku yang lain, gak ada bandingnya. Kalau engkau melihat dia, bandingkan dia, lihatlah aku yang sempurna. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapakku sempurna. Jangan sekali-sekali melihat hidup ini hanya sekedar hidup, tapi lihat sekedar Allah yang memberikan kita hidup. Terus membuat mereka setiap hari bawa bayang-bayang hukum dosa. Betul saya katakan. Terus PS sekarang ini dibandingkan. Kalau dibandingkan, hukum Taurat itu sama dengan bayangan keselamatan. Kasih karunia dalam kekekalan Allah Bapa menyediakan tubuh untuk Allah Anak. Dalam hukum Taurat mengingat akan dosa dan butuh penebusan. Kasih karunia Anak Allah mempersembahkan tubuhnya untuk penebusan manusia berdosa. Hukum Taurat di bawah bayang-bayang hukuman dosa. Allah Roh Kudus bersaksi Yesus menaruh hukumnya dan tidak mengingat dosa mereka. Saudara jelas perbandingannya. Kalau Anda lihat ada kasih karunia, di bawahnya itu ayat 5 itu ada kata Allah Bapa menyediakan tubuh untuk anaknya. Kemudian ayat 10 Allah Anak mempersembahkan tubuh hanya untuk penebusan manusia berdosa. Ya toh? Saya bacakan supaya saudara tahu benar enggak. Ayat 10 di Alkitab. Dan karena kehendak Bapa dan karena kehendak Bapa inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu kata penulis Ibrani. Ayat 5 saudara benar enggak saya katakan ini? Ayat 5. Mungkin ada bis sana, ada FAYH. FAYH, tolong baca ya. Baca sendiri ya. Ayat 5. Itu anak-anak. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau Bapa telah menyediakan tubuh bagiku. FAYH lebih jelas. Saudara, sebelum permulaan zaman, jauh sebelumnya, belum ada waktu, Bapak sudah berinisiatif. Tidak mungkin yang namanya manusia harus mendapatkan hukum Taurat secara sempurna, tidak mungkin. Apalagi menyelamatkan, tidak mungkin. Bapak tahu itu. Dalam kekekalan, maka Bapak menyediakan anaknya yang tunggal. Firman jadi manusia, harus mati, harus lewat tubuh manusia yang benar-benar disediakan Bapa dan kekekalan. Dan lahir Natal. Saudara lihat, Bapak itu mengasihi kita tuh mati-matian loh. Bapak menyediakan. Nah, kekekalan dia sediakan. Baik enggak Bapak itu? Baik kok. Coba Bapak, terima kasih. Pagi ini aku bersyukur lewat anakmu yang tunggal kau berikan kepada aku. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sadarilah, Allah Tritunggal itu luar biasa. Setelah Bapa menyediakan anaknya, enggak mau korban yang berkenan, yang kudus itu hanya anaknya. Yang sempurna, yang membasmi atau membuat semua dunia tahu. Hanya Yesuslah yang direstui Bapa lah, yang matilah, yang menyempurnakan keseluruhan hidup manusia yang masuk dalam kekekalan. Saudara, kemudian dikatakan bahwa Allah Roh Kudus bersaksi
Yesus menaruh hukumnya dan tidak mengingat lagi dosa mereka. Allah Roh Kudus, ayat tadi 15 sampai 17. Allah Bapa menyediakan tubuh anaknya dalam kekekalan. Masuk dalam waktu Allah anak mempersembahkan hidupnya, tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga tirai bait Allah terbuka. Sehingga manusia bisa melihat langsung berhubungan dengan Allah tanpa rasa takut, rasa gentar. Ini anugerah. Kematiannya mendamaikan hidup kita. Nah, setelah itu Allah Roh Kudus memberikan hati yang baru. Karya Allah Roh Kudus mengubah hidup kita. Hidup kita tidak cuma diselamatkan, tapi dijadikan seperti anaknya. Seperti Kristus. Itu karya Allah Roh Kudus. Beda toh. Hukum Taurat membuat orang semakin fanatik, semakin ekstrim. Bahkan dikatakan oleh Yesus, engkau ahli orang Farisi. Engkau memuridkan satu orang sampai jangkauan keluar pulau, tapi membuat murid itu lebih jahat dari dirimu. Itu Matius 23. Rumah janda kau telan, artinya setiap engkau berdoa bertele-tele supaya doa lebih panjang, lebih cospleng. Itu Taurat. Cuma sebab apa? Cuma janda yang engkau kaya itu, engkau grogoti duitnya supaya diyakinkan bahwa doamu dijawab Tuhan. Itu Taurat. Enggak tulus engkau berdoa. Engkau berdoa panjang-panjang bukan karena doamu panjang, tapi karena engkau tahu bahwa doa ini akan bertele-tele. Makanya jangan bertele-tele kata berdoa. Berulang-ulang diyakinkan kamu beriman bukan pada iman, tapi iman pada imanmu sendiri. Itu Taurat. Allah Bapa dalam kekekalan menyediakan tubuh anaknya. Allah anak, hanya Allah Bapa yang memberikan persembahan. Tidak ada yang lain kecuali tubuh anak. Taurat ngasih korban apapun bentuknya, mau lembu, mau domba, mau apapun, mau merpati dengan ciri khas, dengan cara-cara tertentu supaya layak di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, tidak layak. Semakin orang mendekati Taurat, semakin sadar siapa dirinya dan siapa Allah yang mengasihi diri. Tapi semakin kau menyadari hukum kasih dalam kehidupanmu, semakin kau sadar, aku tidak ada apa-apanya. Aku ini siapa? Aku sadar. Aku berdoa bukan karena aku berdoa, tapi aku sadar Tuhan buat aku diberi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau semua dikembalikan untuk Tuhan, semuanya itu kasih karunia. Loh, apa tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia adalah apa? Setelah di dalam Kristus itu upah. Tapi Tuhan juga enggak lihat itunya sebenarnya. Lihat anggukan kepalamu, engkau baik dan benar hidup. Kemudian ayat yang 22 tadi. Maaf ya. Kemudian lanjut next. Bentuk ucapan syukur atas karya Allah yang tunggal. 1 dalam ibadah ayat 22. Yaitu menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. 2, menghadap Allah dengan keyakinan yang teguh akan karya Kristus. Sekarang tanggung jawab kita. Tadi semua di dalam tanggung jawab ada kasih karunia tadi. Ayo, lakukan kata firman Tuhan. Waktu engkau menghadap Allah, waktu engkau ke gereja, ibadah pagi hari ini, yang pertama adalah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas itu tidak ada pamrihnya apapun. Saudara, sekali lagi ya, masalah berkat, masalah kesehatan, masalah apapun bagi Tuhan itu gampang, betul enggak?
kalau saya dikasih uang 1 miliar hari ini, bisa enggak? Bisa, cara Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan tahu, kamu bukan itu masalah yang kamu meminta uang 1 miliar itu, bukan masalahnya. Masalahnya adalah, apakah kau melihat hidupku dalam hidup itu ada dan nyata setiap hari. Sekali lagi, mati saja bisa dibangkitkan kok. Petrus saja dibangkitkan oleh siapa namanya itu? Eneas, siapa namanya itu yang buat pakaian itu loh. Bagian itu. Tahu Pak Petrus mati yang kau kasih itu. Tahu mati. Tapi Petrus sadar, ini mati ngapain diundang ke sana? Petrus datang aja. Waktu masuk ke rumah hamba ini, saya lupa baca ayat apa, siapa perempuan ini yang buat kain itu ngasih Dorcas ya. Dorcas ya itu ngasih kain-kain yang doa. Petrus tahu itu di depan rumah itu. Bahkan di atas disemayamkan itu ada di situ. Petrus berlutut sambil melihat Dorcas yang mati itu. Secara manusia aku sudah mati kok, ngapain dipanggil? Aku di sana soro-soro ke sana, dicari lagi, ngapain? Tapi karena Tuhan izinkan Petrus, Tuhan dekat dengan Petrus, waduh luar biasa. Hambaku Dorcas, bangkitlah. Bangkit enggak? Bangkit. Cara Tuhan itu gampang. Sekali lagi, saya katakan, kalau itu kemurahan Tuhan, kehendak Tuhan, tidak ada barang mustahil, amin. Masalah berkat itu gampang. Wong surga itu surganya saja bertonton katakanlah emas. Kalau dicebloklah katanya, itu dibayangkan aja imajinasi. Gampang tuh 1 kilo sudah berapa? Misalnya sakit apapun yang Tuhan membuat dia tubuh kok, dandani juga gampang diodek waras. Jangan engkau risaukan apa yang kau jadi sakit, apa yang kau kekurangan masalah hidupmu. Itu bagi Tuhan beres. Lebih beres kata Tuhan, lebih pentingnya hubunganku dengan engkau. Itu anakku yang kukasihi. Makanya kata Tuhan, setiap pagi waktu engkau buka mata, siapa yang kau sapa duluan, itu taruhan hidupmu. Engkau dekat dengan aku atau tidak? Kalau engkau membuka mata, engkau lihat HP-mu, lihat WA-mu, lebih penting daripada engkau berhalamu. Tuhan marah. Bukan cuma dia anak tirikan, engkau diceraikan. Itu istri yang lain katanya. Tuhan marah. Dosa moral bisa dimaklumi, tapi dosa menyingkur Tuhan, lebih mencintai yang lain daripada Tuhan, itu Tuhan marah. Sekali lagi, datang kepada Tuhan setiap pagi ke gereja, datang menghadap Dia, hanya menghadap Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dengan hati yang tulus. Kedua, menghadap Allah dengan keyakinan yang teguh akan karya Kristus. Apapun yang kita lakukan harus dasarnya iman. Iman. Apa yang kau percaya terjadi. Amin. Apa yang kau katakan sebuah doa. Kalau engkau hidup dengan Tuhan, engkau benar-benar melekat dengan Tuhan. Apa yang kau katakan terjadi. Itu sebuah doa. Makanya kalau bicara jangan sembarangan ngomong. Sembarangan bicara. Direkam oleh dunia roh. Kalau ngomong soal dunia roh, saya mungkin agak lebih peka dengan saudara yang lain. Mungkin karena saya pernah kena COVID. Dengan dunia roh, aku melihat saudara semua sekarang misalnya ya. Aku tutup mata, aku melihat siapa yang Tuhan ingin katakan. Mungkin bisa saya katakan. Makanya kalau saya berdoa, angkat tangan, Anda nggak lihat saya. Aku lihat, aku lihat. Wajah-wajah aku lihat. Itu memang lupaan, tapi kalau wajah orang aku nggak gampang lupa. Bisa saat itu loh, saat penyembahan saat itu. Setelah COVID, aku sadar secara medis aku nggak akan lama. Aku menawar sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, berikan saya satu hembusan nafas. Berikan saya satu hembusan nafas. Setiap hari. Aku tahu, aku sadar. Ini rasanya aku bakal pulang. Aku menangis setiap malam, aku menangis saudara Tuhan.
Aku ngomong sama Bu Mega tapi aku gak ngomong tentang kehidupanku, pribadiku dengan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, berikan aku umur panjang. Cara medis sudah rusak semuanya. Gak mungkin bisa nafas seperti ini. Memang ada efeknya sampai sesek. Aku diberi kesempatan untuk umur panjang Tuhan. Aku ingin menyelesaikan. Baca Alkitab sampai selesai. Aku baca Alkitab. Cari Alkitab yang hurufnya besar-besar. Aku bisa baca dengan jelas. Aku mencoba untuk mencintai Tuhan dengan sisa hidupku yang ini. Aku sadar ini akan terjadi. Ada kepekaan Tuhan. Aku berikan waktu. Aku nangis dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita kapan? Dunia roh itu peka, saudara. Sekali lagi peka. Ini sebuah karunia juga dalam kehidupan. Ya, terus ya. Jadi lakukanlah menghadap Allah dengan keyakinan yang teguh akan karya Kristus. Percayakan karya Kristus, bukan percayakan diri sendiri. Bukan. Siapa Kristus dalam kehidupanmu? Karyanya yang saat ini kau alami. Percayalah. Terusnya dikatakan, Mengapa kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang teguh dan sebagainya? Mengapa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. 2, karena tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Allah itu setia, saudara. Allah itu setia. Sampai hari ini engkau ada, bukan karena engkau mau ada. Tuhan, engkau mau ada. Sebuah kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan setiap pagi. Engkau membuka mata, engkau senyum kepada Tuhan. Wah, itu luar biasa. Siapa yang membuat engkau kembali hidup? Kalau bukan aku, kata Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Selama-lamanya engkau masih beri kesempatan untuk hidup. Saudara, saya bukan Anda di awan-awan terus mikir Tuhan terus. Enggak. Kalau gaya hidupmu, pola hidupmu adalah Tuhan dalam hatimu setiap saat. Apapun engkau akan memandang hidup ini ringan. Tuhan bilang, datang kepadaku. Aku berikan kelegaan kepadamu. Berikan sentosa, betul? Rendah hati, belajarlah kepadaku. Rendah hati. Jiwamu akan terus-menerus dalam ketenangan kala engkau datang kepadaku. Terus saudara, bentuk ucapan syukur yang kedua menyatakan iman pada sesama. Ayat 22, 23, 24. Tetap teguh berpegang pada pengetahuan tentang pengharapan kita. Saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi ayat 22 itu saya beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Waktu ayat 23, 24 itu hubungan saya dengan sesama dengan kita sebangku ini loh. Tapi waktu ibadah saya dengan Tuhan, ibadah Tuhan. Setelah itu Tuhan ngomong sama kita. Yusa, kamu tidak cuma hubungan aku dengan kamu, tapi hubunganmu dengan saudaramu yang lain gimana? Gimana caranya Tuhan? Bacaan ayat 23 katanya. Harus apa? Harus teguh berpegang pada pengetahuan tentang apa? Pengharapan siapa? Kita bersama tadi. Kedua, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Itu. Engkau menghadap Tuhan, bukan cuma diriku dengan Tuhan. Tapi waktu engkau beribadah, engkau lihat ke kiri ke kananmu, engkau berikan say hello. Bagaimana saat teduhmu pada pagi ini kemarin? Bukan sok suci, bukan. Tapi kita sadar ini adalah hubungan. Kita itu akan membawa Tuhan ke surga bersama-sama toh. Gak akan tinggal-tinggalan, enggak, sama-sama. Maka aku harus tahu tentang siapa yang aku imani. Aku berpegang teguh pada pengetahuan tentang harapan kita. Yuk saling, siapa Tuhan yang kita sembah saat ini? Ayo kita sharing. Tuhanmu siapa? Apakah Tuhanmu itu HP-mu atau WA-mu? Atau kita sama-sama, wah bahaya ini. Harus Tuhan, bukan HP saya, bukan WA saya. Benar enggak kata Tuhan? Kalau kita enggak ngerti tentang Tuhan yang kau sembah setiap hari,
engkau rugi, engkau salah motivasi dalam ibadahmu setiap hari. Hati-hati. Terus kemudian bahwa kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini pekerjaan baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi simpulannya, aku tidak lihat jam ya, tak ketok ya. Simpulannya adalah hukum Taurat membuat aku lebih cemas, lebih khawatir. Tidak ada kelegaan dalam diriku, tidak ada damai. Tapi setelah aku hidup dalam kasih karunia, aku sadar siapa diriku. Aku dikasih Tuhan, aku dikasih Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Allah Bapa memberikan tubuh untuk anaknya yang mati untuk diriku. Kemudian tidak cuma situ, Allah Roh Kudus memperbarui hidupku. Dari hari ke hari, hatiku, pikiranku diperbarui. Aku diampuni dosa, aku tidak diingat lagi. Itu karya Allah Roh Kudus dalam kehidupanku. Dan kemudian aku harus sebagai orang yang mendapat kasih karunia. Aku menghadap Tuhan. Dalam ibadah sebagai bentuk ucapan syukur kepadaku. Aku menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Tidak dengan salah motivasi. Tulus ikhlas lagi. Dan seterusnya. Setelah itu aku ngomong sama saudara-saudaraku. Saling memperhatikan. Ngomong sama pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Saling mendorong dan pekerjaan baik. Itu bagiku adalah kebenaran. Dan pagi hari ini kita sudah membaca Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 24. Dengan saya agak dikit supaya kita tahu alur ceritanya. Dan kalau saya mau buka, sebenarnya ibadah ini, firman ini adalah stay kedua bulan Juni, pertemuan kedua itu Ibrani 10, 22, 24. Karena saya ingin tahu mengasihi Tuhan, saya baca ayat 1, saya baca apa sih sebenarnya isinya. Inilah yang saya temukan. Ibrani 10, 22, 24 itu bahan stay. Saudara ikutlah stay, amin. Ayo, kalau engkau mengasihi Tuhan, lakukan waktu, karena waktu itu milik Tuhan juga toh. Kembalikan ke Tuhan, mengasihi dengan hati yang tulus. Lakukan yang terbaik, Tuhan akan memberkati kita. Yang terakhir, dikatakan kita ini tubuhnya, kita ini tangannya, kehadirannya dalam hidupku, perhatiannya dan belas kasihnya selalu dan senantiasa ada setiap saat. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah berdoa, membaca firman-Mu. Pada pagi hari kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan menerjemahkan hidup kami tentang bagaimana hidup yang berkenan kepadamu. Aku percaya Roh Kudus sudah menguduskan hidupku dari hati nurani yang jahat. Aku percaya aku akan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas karya terbesar-Mu dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa, kami percaya jemaat-Mu seluruh GBI Kapasari diberkati oleh Tuhan, akan dilindungi, dipagari, dijaga, akan merasakan kehadirannya setiap saat, setiap detik, sehingga dia tidak akan pernah melupakan Tuhan Allah yang mereka sembah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.